Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidul ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terkait dengan pertanyaan beberapa teman tentang masalah khilafah yang banyak gembar-gemborkan oleh teman-teman Hizbut Tahrir, maka kita harus mengetahui bahwa sebenarnya istilah khilafah adalah istilah fikih yang memiliki sejarah panjang. Dalam kitab-kitab fikih, nama yang sering disebut sebenarnya bukan khilafah tapi imamah al-kubra. Karena itu kita jika ingin mempelajari fikih khilafah atau fikih Islam tentang masalah pemerintahan ataupun fikih Islam tentang politik pemerintahan, maka kita sebaiknya membaca kitab-kitab fikih yang sudah dikenal dan tidak membatasinya hanya dalam pemahaman Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang diikuti oleh teman-teman Hizbut Tahrir. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan pemahaman fikih khilafah dari kitab Mawsu'ah Fiqh Al-Kuwaitiyah yang merupakan ensiklopedia fikih yang disusun oleh ulama-ulama kontemporer sekarang tentang masalah fikih imamah atau fikih khilafah. Cuma khilafah ini banyak disuarakan oleh Hizbut Tahrir, sementara istilah imamah ini banyak dibawa oleh orang-orang Syiah. Walaupun sebenarnya secara fikih ini adalah istilah yang netral, satu bab dalam ilmu fikih yang memiliki banyak pendapat. Jadi tidak satu pendapat ulama tentang masalah hal ini sebagaimana bab-bab fikih yang lain. Karena itu tidak pantas dijadikan satu hal yang merupakan masalah-masalah dhanni, masalah-masalah ijtihadi, tidak pantas untuk dijadikan doktrin yang dipaksakan kepada seluruh umat Islam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imamatul kubra, kepemimpinan al-kubra yang terbesar. Kubra ini adalah bentuk isim tafdil muannas dari akbar. Akbar mudzakarnya, kubra ini muannasnya. Kepemimpinan terbesar. At-ta'rifu, definisi. Al-imamatu, dimulai dari definisi. Al-imamatu imamah masdaru ammal qauma wa amma bihim, merupakan masdar dari fi'il madhi amma, seperti lafaz ammal qauma, amma mengimami atau memimpin al-qauma pada satu kaum. Idza taqaddamahu masara lahum imaman, jika seseorang menjadi pemimpin bagi satu kaum tersebut. Jadi istilah imamah ini sebenarnya makna asalnya adalah kepemimpinan. Wal imamu, dan lafaz al imam wa jam'uhu wa immah, dan jamaknya yaitu a'immah. Kullu man, adalah setiap orang, i'tamma bihi qaumun, yang diikuti oleh suatu kaum. Jadi imam menurut makna bahasa adalah satu orang yang diikuti oleh satu kaum. Sawa'un akanu ala siratin mustaqim, baik imam-imam itu atau pemimpin itu adalah pemimpin yang benar, yang ada di atas jalan yang lurus, kama fi qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa ja'alnahum, dan kami menjadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami. Jadi ini dalam kalimat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada pemimpin-pemimpin atau imam-imam atau khalifah-khalifah. Ini masalah istilah sebenarnya yang sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi bisa saja satu waktu disebut imam, satu waktu disebut amir, satu waktu disebut khalifah, satu waktu disebut presiden mungkin. Ada pemimpin-pemimpin yang yahduna bi amrina, memberikan petunjuk dengan perintah Allah. Ini pemimpin yang baik. Au kanu zalimin, ataupun mereka zalim. Jadi istilah imam ini mencakup ada pimpinan yang baik dan ada pimpinan yang zalim. Kaqauli ta'ala, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yad'una ila an-nar, yang mengajak ke neraka.
wa yaumal qiyamati la yunsurun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawassa'u fi isti'malihi, kemudian para ulama memperluas penggunaan kalimat imam ini hatta syamala kulla man shara qudwatan fi fannin min fununil ilm, sampai mencakup setiap orang yang merupakan tokoh anutan dalam bidang ilmu. Karena itu kita kenal ada istilah Imam Ghazali, ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Fal Imamu Abu Hanifah qudwatun fil fiqih. Maka Imam Abu Hanifah adalah teladan dalam ilmu fikih, anutan dalam ilmu fikih. Wal Imamul Bukhari qudwatun fil hadis, dan Imam Bukhari merupakan teladan atau panutan dalam ilmu hadis. Ila akhirih. Jadi istilah imam ini dipakai secara luas. Awalnya semua yang diikuti orang namanya imam secara bahasa. Dan imam dalam fikih itu maknanya biasanya adalah pemimpin politik. Tapi orang-orang Arab, para ulama memperluas penggunaannya sehingga mencakup imam-imam yang diikuti dalam bidang-bidang ilmu. Ghair annahu idza utliqa la yansarifu ila sahibil imamatil udma. Tapi kalau diucapkan secara mutlak tanpa penjelasan, maka kata imam dalam ilmu fikih itu yang dimaksud adalah sahibul imamatil udma, pemilik kepemimpinan yang terbesar. Wala yutlaqu 'alal baqi illa bil idhafah. Tidak diucapkan atas selain dia, selain pemimpin tertinggi, illa bil idhafah, kecuali dengan penjelasan berupa idhafah. Lidzalika, karena itu arrafa ar-Razi al-imama bi annahu kullu syakhsin yuqtada bihi fid din. Karena itu Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa imam adalah kullu syakhsin, setiap orang yuqtada bihi fid din, yang dijadikan panutan dalam agama. Wal imamatul kubra, adapun istilah imamah kubra atau kepemimpinan tertinggi, terbesar, fil istilah, dalam istilah, adalah riasatun 'ammah fid dini wad dunya khilafatan 'anin nabi. Kepemimpinan umum dalam urusan agama dan urusan duniawi, khilafatan 'anin nabi, khilafah artinya meneruskan atau menggantikan nabi, artinya meneruskan perjuangan nabi. Wa summiyat kubra, dan dinyamakan imamah kubra tamyizan laha 'anil imamatis sughra, untuk membedakan dengan imamah as-sughra, yaitu imam salat. Wa imamatus shalah, yaitu imam salat. Imamah sughra imam yang kecil, yaitu imam salat. Imam besar ini artinya kepemimpinan politik.